dalam industri farmasi, fragrance, agrokimia, dan lain-lain. Menurut Tetsulo, beberapa derivat senyawa aromatik keton itu dapat diisolasi dari bahan alam. Senyawa aromatik keton yang diperoleh dari bahan alam merupakan metabolit sekunder, sehingga jumlahnya pun sangat sedikit dan sulit diperoleh dalam keadaan murni. Salah satu senyawa aromatik keton yang menjadi senyawa intermediate pada industri farmasi adalah 2,4 dihidroksiasetofenon dari asilasi senyawa 1,3 dihidroksibenzena dalam sintesis derivat benzopiran pada tahap asetilasi. Penggunaan LCl3 sebagai katalis asetilasi memberikan beberapa masalah, yaitu toksisitas, berbahaya dalam penanganannya, dan susah mengisolasi produk. Uh, Prokakoza menyatakan bahwa katalis berbasis zeolit merupakan kelompok katalis yang paling menjanjikan untuk reaksi asilasi. Baik, berdasarkan penjelasan tadi, jelaskan bahwa senyawa organik keton diperoleh dari bahan alam merupakan metabolit sekunder dan sulit diperoleh dalam keadaan murni. Pertanyaan saya, berikan salah satu contoh sintesis senyawa keton dan bagaimana mekanismenya. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan Najwa. Nah, oksidasi eugenol itu menjadi vanilimetil keton dilakukan dengan reaksi Wacker menggunakan katalis palladium klorida 10% mol. Selama proses reaksi itu, dia akan mengalami reduksi menjadi PD, sehingga digunakan KO dan CuCl2 untuk mengoksidasi kembali PD. PD0 menjadi PD2. Mekanisme reaksi oksidasi ini diawali dengan pengikatan ion Cl- oleh senyawa PdCl2 membentuk PdCl4 yang kemudian dilanjutkan dengan pergantian atom Cl dengan senyawa eugenol sehingga menjadi kompleks PdCl3 eugenol. Dengan adanya molekul H2O, maka atom Cl yang terikat pada palladium dapat digantikan oleh H2O dan selanjutnya akan mengalami reaksi adisi oleh gugus hidroksi dari air. Sesuai dengan aturan Markov-Nikov, regioselektivitas reaksi adisi dengan air cenderung akan masuk pada karbon yang lebih tersubstitusi, yaitu karbon sekunder. Hal ini disebabkan oleh adanya efek hiperkonjugasi yang dapat menstabilkan karbokation. Mekanisme reaksi Wacker ini diakhiri dengan adanya penataan ulang ikatan membentuk gugus keton. Jadi ini adalah contoh reaksinya. Nah, senyawa hasil dari sintesis yang sudah disebutkan tadi itu berupa campuran dua senyawa yang selanjutnya dipisahkan menggunakan kolom kromatografi dengan eluen diklorometana N-heksana dengan perbandingan 7:3. Hasil dari pemisahan ini diperoleh senyawa 1, yaitu vanilimetilketon, sebanyak 490 mg dengan rendemen sebesar 45%. Uji kemurnian ini kemudian dilakukan dengan kromatografi lapis tipis menggunakan 3 sistem eluen yang berbeda, yaitu diklorometana dengan R1 0,43, N-heksana etil asetat dengan R 0,40 dan N-heksana diklorometana. Baik, setelah melakukan sintesis tadi, didapatkan hasil bahwa mekanisme reaksi tersebut diakhiri dengan adanya penataan ulang ikatan membentuk gugus keton. Pertanyaan saya, bagaimana sintesisnya pada senyawa yang berkhasiat sebagai obat? Salah satu contoh obatnya yaitu obat sirup batuk seperti dextrometorphan yang sering digunakan sebagai agen antifusis dalam berbagai obat batuk. Dextrometorphan bekerja dengan mengurangi refleks batuk di pusat batuk dalam otak. Sintesis senyawa pada obat batuk melibatkan proses kimia untuk menghasilkan bahan aktif yang efektif dalam mengatasi batuk. Misalnya paracetamol yang merupakan salah satu contoh obat penghilang rasa sakit batuk yang populer. Dapat disintesis melalui reaksi antara amina dan asil klorida atau anhidrida untuk membentuk ikatan amina.
Berikut adalah contoh strukturnya.